Shalom sahabat John Pregador. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang pastinya akan memberkati kita semua, yakni tentang kuasa. Kita tahu bahwa yang dapat mengubah masa depan kita, takdir kita adalah kuasa. Jadi kita harus aktifkan kuasa yang ada dalam diri kita. Bagaimana cara mengaktifkannya? Evangelist Daud Tony akan memberitahukan cara-caranya. Tunggu apa lagi? Mari kita dengarkan langsung saja bagaimana cara mengaktifkan kuasa itu. Selamat mendengarkan. Sebelum saya bertobat, saya tahu artinya sebuah kekuatan dan arti sebuah kuasa. Nah, suatu kali saya ditanya sama kakek saya, guru saya. Waktu itu tanya sama saya, apa yang kamu minta saat ini supaya saya bisa lakukan? Nah, waktu itu dia tanya sama cucu buyut-buyutnya, ditanya, kamu minta apa? Ada yang ingin jadi kapten pilot, ada yang menjadi tentara, ingin jadi dokter dan lain-lainnya. Waktu giliran saya ditanya gini, kamu minta apa? Saya minta satu aja, yaitu apa? Kekuatan. Nah, itu langsung kakek saya berkata sama saya, kalau kamu minta kekuatan, berarti kamu yang ditakdirkan untuk kekuatan itu. Saat itu dia berkata demikian, dan kamu kalau memilih kekuatan, kamu menemukan semuanya. Waktu itu kakek saya berkata, inilah kekuatan yang sebenarnya. Langsung dia tiba-tiba ting menghilang depan saya, ting menghilang depan saya. Saya lihat ilmu menghilang. Waktu itu saya berpikir, wah ini kalau saya punya ilmu menghilang ini bisa ngumpet kemana-mana gitu. Nah, tunjukkan. Dan kamu ingin arti sebuah kekuatan itu, langsung itu ada gembok, bus, langsung lepas semua. Inilah kekuatan. Langsung dia ada batu kira-kira jarak 10 meter, pukul, das, hancur. Inilah kekuatan yang sebenarnya. Waktu itu guru saya berkata, kalau kamu ingin kekuatan ini, kamu harus siap untuk menderita. Karena segala sesuatu harus ada harganya. Ada apa saudara? Ada harga yang harus dibayar. Waktu itu saya tanya sama kakek saya, bagaimana supaya saya mendapat kekuatan itu? Kamu harus mengalami dari tersiksa, dari semua yang menderita, baru muncul yang terkuat. Kalau kamu tidak mau tersiksa dan tidak mau menderita, tidak akan muncul menjadi yang terkuat. Karena untuk menjadi yang terkuat harus memiliki hati baja dan penderitaan melebihi manusia normal. Nah, kalau kamu ingin kekuatan, akan saya didik bagaimana menemukan kekuatan itu. Bertahun-tahun saya belajar, bertahun-tahun saya belajar memiliki untuk kekuatan itu dan memahami kekuatan itu sampai ada di mana. Ilmu menghilang, ilmu kebal, berbagai macam kekuatan. Nah, setelah saya bertobat, yang pertama saya cari adalah satu kekuatan itu, yaitu apa? Kuasa. Apa saudara? Apa saudara? Nah, kerajaan Tuhan bukan bicara tentang makanan atau minuman, tetapi bicara tentang apa saudara? Kuasa. Suatu kali Danjen Kopassus Jenderal Pramono Edi Wibowo berkata sama saya, Pak Daud, apakah santet itu ada? Saya berkata, ada. Dia berkata, kalau pemuka agama banyak, pendeta yang ketemu saya banyak, tapi yang perlu ada satu, buktikan kekuatan itu ada dalam diri kamu. Kalau kamu bisa menunjukkan kekuatan itu dalam diri kamu, maka saya akan memberikan suatu petunjuk selanjutnya. Ingat saudara, dunia tidak perlu doktrin atau teori macam-macam, tapi perlu bukti. Betul? Perlu apa saudara? Apalagi udah ngomong namanya jenderal, presiden dan lainnya. Untuk masalah teori mereka udah ngerti semua, betul? Tapi mereka satu, perlu apa saudara? Bukti. Dan bukti itu adalah kekuatan itu. Jenderal itu berkata, pendeta saya tahu banyak, ulama saya tahu juga, tapi saya perlu bukti. Apakah kamu punya kekuatan itu dan tunjukkan di depan saya. Nah, di situ saya bingung. Kalau saya praktekkan ilmu hitam, ilmu santet, berarti saya kumat lagi, betul? Nah, tapi dia ngomong, buktikan keberadaan kekuatan itu ada dalam diri kamu. Kalau kamu tidak bisa buktikan,
Kalau masalah pendeta, banyak pendeta saya. Masalah ulama, saya tahu banyak ulama. Tapi saya hanya perlu satu, bukti kekuatan itu ada dalam diri kamu. Karena nanti setelah itu ada perintah selanjutnya. Nah setelah itu saya berdoa sama Tuhan. Tiba-tiba ada kayak cahaya terang, syap, terbang. Saya berdoa demi nama Yesus. Langsung cahaya berubah di paku. Langsung saya tahan gini, demi nama Yesus. Langsung pakunya bertahan gini, terbang gini di depan dahi jenderal itu. Langsung itu keluar, jatuh. Langsung Edi Wibowo, ajudan. Obay, namanya Obay datang. Apa ini? Paku. Langsung jenderal berkata, itu apa Pak Daud? Itulah santet. Dan jenderal memerlukan bukti kekuatan itu ada. Sekarang kekuatan itu ada di depan jenderal. Langsung berkata, ini perintah selanjutnya. Anda menjaga presiden. Karena untuk menjaga presiden bukan hanya teori, tetapi harus ada buktinya. Anda sudah membuktikannya dan Anda layak untuk itu. Makanya saya di situ saya baru memahami. Dunia perlu bukti. Dunia perlu apa, saudara? Kalau masalah teori, semua orang bisa teori, betul? Nah, makanya setelah saya bertobat, hanya ada satu yang saya cari, yaitu apa? Kuasa. Apa saudara? Apa saudara? Kuasa. Nah, pada waktu saya bertobat, saya tahu yang mengubah hidup saya, yang bisa mengubah nasib saya hanya satu, yaitu kuasa. Saya ambil keputusan waktu sekolah Alkitab pada hari Pentakosta. Karena apa? Karena saya itu orang gagal. Secara manusia itu saya orang gagal. Kenapa orang gagal, saudara? Nah, saya sekolah Alkitab ranking 4, murid tinggal 4. Nah, gimana? Nah? Dan itu udah hampir tidak lulus sebenarnya saya. Nah, makanya saya tidak mau jadi pendeta. Karena saya hanya sekolah Alkitab setingkat SMA. Dan waktu itu untuk menjadi PDP, PDM, itu harus sekolah tinggi teologi ya. Nah, sedangkan saya itu hanya sekolah Alkitab setingkat SMA aja untuk jadi guru sekolah minggu. Jadi tidak mungkin jadi pendeta. Makanya sampai sekarang saya tidak mau jadi pendeta. Kenapa? Saya tahu sekolah saya. Secara akademis semua gagal total. Tapi saya tahu, waktu saya belum bertobat, ada sesuatu yang bisa merubah nasib. Karena guru saya sebelum bertobat selalu ingatkan saya, kalau kamu punya kekuatan itu, kamu bisa mengubah hidupmu dan nasibmu. Makanya setelah saya bertobat, saya cari hanya satu, kuasa. Nah, pada waktu hari Pentakosta, saya masih ingat kawan saya berkata, saya ngomong sama teman saya, kakak kelas saya pendeta, ngomong gini, Roh Kudus itu adalah sumber segala karunia, 9 karunia roh. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, 9 karunia itu ada di dalam diri kamu untuk menunggu diaktifkan dan dialirkan. Tetapi yang perlu kamu tahu, kuncinya kamu harus mengalami baptisan Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus dengan tanda mula-mula bahasa roh. Ingat, kalau bahasa roh itu sadar. Pak, kalau tidak sadar gimana? Itu kesurupan. Ingat, bahasa roh itu apa? Tidak sadar. Nah, waktu itu saudara, saya ambil keputusan. Saya datang ke pendeta ini lagi, Pak Pendeta, gimana mengaktifkan karunia itu? Sekarang saya sudah mendapat kuncinya. Dan kuasa itu sudah turun. Sekarang bagaimana mengaktifkannya? Dia berkata, kamu lihat keran air itu. Kalau keran air itu, sekalipun baru, tapi tidak pernah dipakai bertahun-tahun, waktu dibuka, karatan mampet, betul? Tapi kalau keran air ini setiap hari dipakai, pada waktu dibuka cepat. Nah, kamu adalah keran air itu. Sekarang kamu harus melangkah dulu. Melangkah gimana, Pak Pendeta? Nggak usah mikir, penting langkah dulu. Lah kamu maunya apa? Saya ingin melihat suatu mujizat kesembuhan. Waktu itu pendeta ini berkata, lakukan aja, cari orang sakit. Di mana Pak Pendeta? Di rumah sakit.
Langsung saya pergi ke rumah sakit. Saya ada nama Abdullah, wah yang seiman aja susah, apalagi yang tidak seiman gitu lah. Ada yang Kristen. Wah ini dulu. Saya berharap untuk pertama kali belajar yang sakit ambeien aja, yang lebih mudah, jangan yang berat-berat. Wah saya datangin, ada bapak ini Kristen. Dia berkata sama saya tanya, Pak sakit apa? Saya sakit tipes, komplikasi kronis. Dokter berkata tidak boleh duduk dan berdiri. Kenapa? Usus rontok. Kok berat banget? Wah dalam hati saya, waduh, kok begitu pertama kali nyoba, kok beratnya kayak gini ya gitu. Nah langsung saya ngomong, wah saya berdoa, saya nyanyi memuji Tuhan. Tiba-tiba ada suara, suruh dia bangun, bangkit, berdiri, berjalan. Ini suara Tuhan atau bukan ya? Ini kalau bukan, habis doa masuk penjara, betul nggak? Mati orangnya. Waduh, gimana? Tapi kalau saya tidak melangkah, kuasa itu tidak bekerja. Langsung saya ngomong, Bapak percaya Yesus? Percaya. Bangkit berdiri. Dia gini-gini. Nggak taunya takut mati juga dia. Langsung tak pegang, bangun berdiri. Tak paksa tuh. Waktu dia bangun berdiri, langsung dia gini, sembuh. Langsung dokter datang. Nah, wah, dia senang sekali, cek sembuh. Nah, disitulah saya baru tahu cara mengaktifkan kuasa itu. Terima kasih sahabat John Pregador sudah mendengarkan khotbah dari Evangelis Daud Tony. Bagaimana cara mengaktifkan kuasa dan kekuatan yang ada pada Roh Kudus dalam hidup kita. Berikut inilah yang akan dilakukan Roh Kudus dalam hidup kita. Hanya Roh Kuduslah yang sanggup mengubah kita menjadi sama seperti Kristus dan menjalani kehidupan dalam penyertaan kuasa Allah. Berikut ini karunia-karunia Roh Kudus yang dapat bekerja dan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, karunia berkata dengan hikmat, karunia berkata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan roh, karunia berkata bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia memimpin, karunia rasul, karunia mengajar, guru Injil, karunia menolong, karunia memimpin, karunia pelayanan, karunia menasihati, karunia memberi atau membagi-bagi, karunia menunjukkan kemurahan, karunia menggembala, karunia penginjilan. Itulah tadi karunia-karunia Roh Kudus yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sahabat John Pregador, coba cek diri kita, apakah satu di antara 20 ini ada dalam hidup kita. Kita kembangkan, kita maksimalkan, kita layani Tuhan di bidang yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih, aktifkanlah karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami diberkati melalui pelayanan hamba-Mu Evangelis Daud Tony. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pelayanannya, berkati kami semua. Dan berkati pendengar setia John Pregador dimanapun berada. Demi nama Yesus. Amin.